Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Nabila Karisti. Proses eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno GBK Jakarta kembali membuka perhatian publik terhadap salah satu sengketa aset paling panjang di Indonesia. Konflik yang melibatkan pemerintah dan PT Indobuildco itu tidak muncul dalam semalam. Sengketa perselisihan tersebut berkembang selama puluhan tahun, melibatkan pergantian pemerintahan, serangkaian gugatan di berbagai pengadilan, hingga sejumlah putusan Mahkamah Agung. Persoalan ini berakar pada perbedaan pandangan mengenai hubungan antara hak guna bangunan HGB yang dimiliki PT Indobuildco dan hak pengelolaan lahan HPL yang dipegang negara atas kawasan Gelora Bung Karno. Lalu bagaimana sengketa tersebut bermula? Kisah Hotel Sultan dimulai pada awal dekade 1970-an. Saat itu pemerintah daerah memberikan izin kepada PT Indobuildco untuk mengembangkan sebuah hotel internasional di kawasan Senayan. Proyek tersebut diprakarsai oleh Ibnu Sutowo, tokoh yang saat itu dikenal luas karena pernah memimpin Pertamina. Pembangunan hotel dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan internasional yang akan digelar di Indonesia. Beberapa tahun setelah izin diberikan, perusahaan memperoleh 2 sertifikat HGB yang menjadi dasar pemanfaatan lahan tersebut. Di atas tanah itu kemudian berdiri Hotel Hilton Jakarta yang pada kemudian berubah nama menjadi Hotel Sultan. Selama bertahun-tahun, operasional hotel berjalan tanpa polemik berarti. Situasi mulai berubah pada akhir 1980-an. Pemerintah menerbitkan hak pengelolaan lahan untuk kawasan Gelora Bung Karno yang mencakup berbagai aset di Senayan, termasuk area yang ditempati Hotel Sultan. Sejak saat itulah muncul 2 dasar hukum yang berbeda. Di satu sisi, terdapat HGB yang dipegang PT Indobuildco, sementara di sisi lain pemerintah menganggap seluruh kawasan tersebut berada dalam pengelolaan negara melalui HPL. Perbedaan tafsir mengenai kedudukan kedua hak tersebut menjadi fondasi utama sengketa yang kemudian berlangsung selama puluhan tahun. Konflik semakin mengemuka ketika masa berlaku HGB mendekati akhir. PT Indobuildco memperoleh perpanjangan hak sehingga pemanfaatan lahan dapat berlanjut hingga 2023. Namun langkah tersebut memunculkan keberatan dari pemerintah. Menurut pemerintah, proses perpanjangan seharusnya melibatkan persetujuan pemegang HPL karena lahan yang digunakan merupakan bagian dari kawasan yang berada dalam pengelolaan negara. Sejak pertengahan 2000-an, konflik Hotel Sultan tidak lagi hanya menjadi perdebatan administrasi pertanahan. Persoalan tersebut berubah menjadi sengketa hukum melibatkan berbagai lembaga peradilan. PT Indobuildco berupaya menggugat legalitas HPL yang dimiliki negara. Sementara pemerintah mempertahankan posisi bahwa kawasan GBK merupakan aset negara yang pengelolaannya berada di bawah Sekretariat Negara. Perkara tersebut bergulir selama bertahun-tahun, bahkan beberapa kali memasuki tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dalam berbagai putusan, Mahkamah Agung menegaskan keabsahan HPL kawasan GBK dan menguatkan kedudukan negara sebagai pengelola lahan. Momentum penting terjadi pada 2023. Ketika masa berlaku 2 sertifikat HGB yang menjadi dasar pemanfaatan lahan Hotel Sultan berakhir, pemerintah berpendapat bahwa setelah hak tersebut habis, penguasaan lahan kembali sepenuhnya berada di bawah HPL negara. Karena itu pengelolaan kawasan dianggap menjadi kewenangan pengelola pusat komplek Gelora Bung Karno. Sebaliknya, PT Indobuildco berpendapat masih memiliki hak prioritas untuk mengajukan pembaruan. Setelah HGB berakhir, berbagai langkah hukum baru ditempuh.
Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai mengambil langkah pengamanan aset. Sejumlah papan penanda dipasang untuk menunjukkan area tersebut merupakan bagian dari aset negara. Beberapa akses menuju kawasan juga sempat mengalami penyesuaian sebagai bagian dari pengelolaan kawasan GBK. Perjalanan panjang perkara itu memasuki fase penting pada 2025 ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan PT Indobuildco. Majelis Hakim menyatakan HPL kawasan Gelora tetap sah dan berlaku. Hakim juga menilai HGB yang menjadi dasar pemanfaatan lahan telah berakhir sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Dalam perkara lain, pengadilan juga mengabulkan sebagian tuntutan pemerintah terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lahan yang termasuk dalam kawasan HPL negara. Putusan tersebut semakin memperkuat posisi pemerintah dalam sengketa yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa. Babak terbaru terjadi pada Juni 2026, pemirsa. Ketika proses eksekusi lahan mulai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah tersebut menandai perkembangan paling signifikan sejak konflik ini pertama kali mencuat. Meski masih mendapat penolakan dari pihak pengelola hotel, pemerintah berpegang pada berbagai putusan pengadilan yang telah menguatkan status kawasan tersebut sebagai bagian dari aset negara. Dengan dimulainya proses eksekusi, sengketa Hotel Sultan yang berakar dari kebijakan era Orde Baru kini memasuki fase baru. Konflik yang bermula dari perbedaan tafsir mengenai hak atas tanah itu akhirnya berkembang menjadi salah satu perkara aset yang panjang. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Nabila Karisti pamit undur diri. Sampai jumpa.